melakukan kegiatan konseling. Sebut saja dia D. D adalah seorang remaja berusia 19 tahun. Tahun ini adalah tahun ia akan mendaftar seleksi Bintara TNI. Tetapi akhir-akhir ini dia kesulitan dalam latihan fisiknya. Saat latihan lari, nafasnya sering tidak kuat. Dia biasanya dapat menyelesaikan lari 100 meter dalam 30 detik. Tetapi sekarang ia tidak dapat melakukannya. Hal itu dikarenakan semenjak ia mulai merokok dan terkadang minum alkohol. Kemudian sejak saat itu dia mulai kecanduan merokok. Karena kecanduan merokok itulah yang membuat progres latihannya menjadi menurun. Saat ini, ia merasa sangat bingung dan kehilangan semangat dalam latihan fisiknya. Ia sangat menyesali kebiasaan merokoknya yang sekarang ia malah menjadi kecanduan dan sulit untuk berhenti merokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mas. Baik Bu, terima kasih. Silakan duduk. Dengan Mas D yang menghubungi saya kemarin, betul? Iya, benar Bu. Oke, bagaimana kabarnya Mas D? Alhamdulillah sehat. Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kabar saya sehat. Terima kasih. Bagaimana Mas D? Ada yang bisa saya bantu? Baik Bu. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang sedang saya alami dengan niat mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi dari apa yang sudah saya ceritakan. Baik, silahkan Mas D ceritakan bagaimana permasalahannya. Kemudian mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, saya minta kesepakatan waktu kepada Mas D untuk membahasnya supaya lebih efisien dan teratur. Bagaimana? Setuju. Mungkin 10 hingga 15 menit itu cukup ya Bu ya. Namun saya minta agar Ibu bisa merahasiakan hal ini karena saya tidak ingin orang lain mengetahui tentang permasalahan saya. Baiklah, saya tidak akan menceritakan masalah Mas D ini dengan siapapun. Sekarang kalau boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Mas D hadapi? Jadi begini Bu, saya ingin mendaftarkan diri mengikuti seleksi TNI dan pelaksanaannya tinggal beberapa bulan ke depan lagi. Namun saya merasakan bahwasanya kebugaran fisik saya itu sangat menurun drastis. Seperti itu. Oke, terus? Dan jadi saya dulu ketika masih kelas 1 dan 2 SMA adalah orang yang bugar karena saya sangat rajin olahraga. Namun setelah menginjak kelas 3 SMA, saya mengurangi porsi latihan saya dan membuat kebugaran saya menurun. Dan tentunya ada alasan lain yang membuat kebugaran badan saya itu sangat menurun. Seperti itu. Oke, baik.
Kira-kira berapa banyak latihan fisik yang harus Mas dilakukan untuk tes fisik nanti? Untuk tes fisik yang pasti salah satunya itu adalah lari. Seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana pola latihan Mas D dulu? Jadi dulu ketika saya masih kelas 1 hingga kelas 2 SMA, setiap pagi setelah bangun tidur, setelah beribadah, saya selalu melakukan olahraga kecil seperti jogging atau mungkin push up, pull up, dan sebagainya. Nah, setelah itu dalam waktu 1 minggu biasanya saya 3 kali berolahraga di tempat fitness atau di lapangan sepak bola, bermain sepak bola atau bermain futsal dengan kawan-kawan saya. Dan terkadang ketika sedang ada turnamen futsal atau sepak bola itu bisa lebih dari 3 kali dalam 1 minggu. Oke. Jadi proses latihan Mas D itu menurun. Kira-kira apa penyebab hal yang membuat progres Mas D menurun? Jadi setelah ini saya kembali ke masa lalu saya dulu ya. Setelah saya naik ke kelas 3, itu saya bertemu dengan kawan-kawan baru, kemudian dengan circle pertemanan yang baru. Nah, di situ kawan-kawan saya kebanyakan adalah perokok dan peminum. Jadi saya terbawa dengan teman-teman saya tidak bisa menjaga diri saya untuk tidak menjadi seorang perokok. Awalnya saya hanya ikut-ikut saja karena saya lihat perokok itu kelihatan keren, jadi saya juga pengen terlihat keren karena merokok. Iya. Seperti itu, dan akhirnya saya menjadi seorang perokok dan menjadi kecanduan, dan itu berpengaruh pada kebugaran fisik saya. Oh, oke. Jadi progres latihan Mas D itu menurun karena kebiasaan merokok seperti itu. Iya, bisa jadi, Bu. Oke. Pernah nggak sih Mas D tuh berpikir bahwa kebiasaan buruk Mas D saat ini tuh sangat berpengaruh sekali untuk progres latihan? Jadi saat itu saya tidak berpikir sejauh itu, karena seperti yang saya katakan tadi, saya merokok itu awalnya hanya ingin terlihat keren di mata orang, namun ternyata dampaknya sebegitu besar terhadap tubuh saya. Ditambah lagi saya punya riwayat penyakit yang saya kira baik-baik saja jika saya merokok, dan ternyata itu membuat penyakit saya lebih parah karena saya kecanduan rokok. Seperti itu. Namun karena saya sudah terlanjur kecanduan, dan walaupun saya sakit, tapi karena sudah kecanduan saya sangat sulit untuk melepaskan diri dari rokok. Seperti itu. Oke, ya saya paham bagaimana perasaan Mas D saat ini. Yang pasti saya sangat menyesali perbuatan saya, karena saya adalah kebanggaan orang tua saya. Kemudian dulu sebelum saya kecanduan merokok, dari kecil hingga memasuki usia remaja, saya selalu mendapatkan prestasi yang itu membuat orang tua saya sangat bahagia dan bangga terhadap saya, terhadap karir saya. Dan orang tua pun sangat mendukung untuk karir saya ke depannya. Tapi
saya mengecewakan orang tua, dan yang pasti saya juga menghancurkan masa depan saya sendiri. Oke, iya. Tenangkan diri Mas D terlebih dahulu. Oke, silahkan tenangkan diri Mas D terlebih dahulu. Boleh sambil minum kok. Baik, Bu. Baik, sekarang ini Anda sudah setengah perjalanan untuk menggapai cita-cita Anda. Anda sudah latihan keras, Anda sudah banyak belajar, kemudian mencari informasi tentang prosedur seleksi Bintara TNI. Orang tua Anda juga pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa menggapai cita-citanya. Setiap manusia pasti pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya, seperti yang Anda alami saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu arti sebuah kesuksesan. Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Oke, jadi yang pertama, bahwasanya sekarang ini Anda sedang merasa terpuruk karena progres latihan fisik Anda menurun dikarenakan merokok. Betul? Iya, benar, Bu. Kemudian yang kedua, bahwa Anda merasa tidak sanggup untuk melanjutkan latihan Anda karena Anda merasa kalah untuk melawan kecanduan rokok dan penyakit Anda yang semakin parah. Tetapi di sisi lain, Anda tidak ingin mengecewakan orang tua yang menaruh harapan besar kepada Anda. Benar. Lalu saya harus gimana, Bu? Baiklah, sekarang silahkan Mas D utarakan semua perasaan, hal-hal yang mengenai permasalahan Mas D sekarang ini. Tetapi Mas D harus menambahkan di belakangnya kalimat seperti ini: saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Bisa? Saya kecewa terhadap diri saya. Kecewa karena saya tidak bisa menjaga diri saya dari hal-hal negatif. Saya membiarkan racun yang sangat mematikan masuk ke tubuh saya, yang sebenarnya siapapun itu tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Dan saya kecewa dengan diri saya sendiri. Kenapa saya harus mengecewakan orang yang sangat membanggakan diri saya, mengharapkan saya untuk menjadi orang yang sukses? Saya sangat kecewa untuk itu. Saya kecewa, tapi kekecewaan itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan belaka apabila saya tidak bisa merubahnya. Saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Oke, baiklah. Itu saja yang ingin Mas D sampaikan. Iya, Bu, hanya itu. Oke, baik. Setelah Mas D melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaan Mas D yang terjadi itu, dan ditambah dengan rasa tanggung jawab Mas D, apakah ada perubahan Mas D? Apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir Mas D yang sekarang ini? Oke, tidak apa-apa.
Lalu bagaimana perasaan Mas D sekarang? Ya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sebagai anak yang harus membanggakan orang tua, yang harus membahagiakan orang tua. Dan saya sadar apa yang saya lakukan itu salah. Dan saya telah berjanji pada diri saya sendiri untuk tidak mengulangi hal tersebut. Oke, jadi sekarang Mas D merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin Mas D ingkari saat ini. Benar. Jujur pada saat ini saya masih merokok. Namun saya berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk menghilangkan kebiasaan buruk saya. Karena saya ingin menjadi lebih baik daripada saat ini. Saya ingin menjadi seperti dulu lagi. Saya ingin orang tua saya tidak kecewa lagi dengan saya. Oke, jadi Mas D sudah menyadarinya setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi. Benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut Mas D untuk solusi ke depannya agar progres latihan Mas D kembali meningkat? Iya, Bu, mungkin kedepannya saya akan mulai berhenti merokok agar kebugaran saya berangsur-angsur pulih, seperti itu. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali, Mas D. Jika Mas D menerapkannya pada diri Mas D saat ini, supaya nantinya Mas D bisa lebih fokus pada latihan fisiknya. Dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat ini. Tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang terjadi. Jadikan ini sebagai pelajaran. Dan jadikan harapan Mas D dan harapan orang tua Mas D sebagai penyemangat untuk terus berjuang. Iya, Bu, saya akan bersungguh-sungguh untuk merubah diri saya untuk menjadi lebih baik dan untuk menjadi kebanggaan orang tua dengan saya bisa menggapai cita-cita saya selama ini. Amin, amin, amin. Baiklah, semoga apa yang Mas D cita-citakan dan apa yang sedang Mas D perjuangkan saat ini dapat tercapai dan bisa membanggakan orang tua Mas D. Semoga seleksinya nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan. Oke, setelah konseling ini nanti Mas D juga masih bisa berkonsultasi kepada saya, karena saya akan selalu memberikan waktu saya untuk klien yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja atau ada masalah lain yang ingin Mas D ceritakan lagi kepada saya? Tidak, Mbak, hanya itu saja. Tidak, Bu, hanya itu saja. Baiklah, kalau seperti itu, konseling ini saya akhiri. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang ingin Mas D ceritakan kepada saya, silahkan datang saja ke ruangan saya. Baik, Bu, saya sangat berterima kasih. Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang sudah cukup lega dan semangat lagi. Syukurlah kalau memang begitu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Ya, silahkan Mas D. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.